Pegunungan Hengyue, Tektes Wandao, gunung belakang, tempat Wang Lin berlatih sebelumnya, dipenuhi dengan banyak gua buatan manusia. Di puncak gunung adalah satu-satunya gua alami di gunung dan Punanzi sedang berkultivasi di dalamnya. Penampilannya tidak berubah sedikit dalam 400 tahun terakhir. Untuk waktu yang lama, cahaya aneh bersinar dari wajah Punanzi. Perlahan-lahan, dia membuka matanya yang bersinar seolah-olah mengandung bintang. Punanzi mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Ekspresinya tetap netral. Segera, 10 titik cahaya muncul di dinding batu. Namun, saat 10 titik cahaya muncul, 6 dari mereka segera redup, lalu menghilang. Wajah Punanzi sedikit berkedut dan ekspresinya sedikit gelap. Jika ada pembudidaya pemutus roh di sekitar, mata mereka akan menyala karena mempengaruhi fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Untuk menggunakan teknik tertentu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya pemutus roh. Punanzi berada di tepi tahap pemutusan roh. Punanzi menatap titik-titik lampu di dinding. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, "Teng Huayuan, siapa yang kamu anggap membawa bencana seperti itu pada dirimu sendiri? Jika bukan karena fakta bahwa Lord Shi secara khusus ingin menggunakan keluarga Teng sebagai percobaan, ku benar-benar tidak ingin berurusan dengan keluarga Teng Anda." Wajah Punanzi menjadi suram. Bahkan dia tidak tahu apa itu tentang keluarga Teng yang membuat Lord Shi memilih mereka. Jika tidak, maka hanya dengan sumber daya keluarga Teng, terbagi mereka memiliki 9 pembudidaya Nascent Soul dan Teng Huayuan tidak akan tiba-tiba menjadi sekuat Punanzi. Hanya dalam 400 tahun. Dia merenung sedikit, lalu berdiri, melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak jajaran Gunung Hengyue. Punanzi berlutut, menatap langit, dan membentuk banyak segel yang berbeda dengan tangannya. Punanzi kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Aku, Punanzi dari negara budidaya yang lebih rendah, ingin meminjam harta ajaib." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 sinar cahaya, merah dan hijau, melesat keluar dari pegunungan Hengyue. Kedua lampu itu mendarat di sebelah Punanzi. Mereka segera redup dan mengungkapkan bentuk sejati mereka. Bentuk sejati mereka adalah 2 cakram ajaib. Pada disk ajaib ada 4 bilah yang memancarkan cahaya dingin. Bahkan ada celah di ruang sekitar mereka. Dapat dengan mudah dikatakan bahwa ini bukan harta sihir tingkat Nascent Soul dan dibuat oleh seseorang Spirit Severing atau lebih tinggi. Dia mulai memancarkan niat menghabisi yang kuat dan bergumam, "Teng Huayuan, ini terakhir kali aku akan membantumu. Jika dalam 100 tahun keluarga Teng masih belum memiliki kultivator pemutus roh, jangan salahkan saya karena kejam terhadap keluarga Teng." Dengan itu, dia menghilang tanpa jejak. Saat energi roh melonjak, Wang Li menyadarinya. Namun, dia mengeluarkan dengusan dingin dan menyerbu ke arah anggota keluarga inti Teng terakhir. Di perbatasan negara Zhao adalah ruang yang sangat misterius. Setiap kali seorang manusia mengangkat tempat ini, itu akan menimbulkan ketakutan. Itu adalah lubang besar lumpur hitam. Hanya beberapa orang yang tahu persis seberapa dalam lubang lumpur ini sebenarnya. Setiap 100 tahun, lubang lumpur ini akan meledak, dan setiap ledakan adalah pemandangan yang mengejutkan. Setelah waktu yang lama, kabut hitam diam-diam muncul dan menutupi seluruh area. Ini dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Zhao dalam 400 tahun terakhir. Lubang lumpur hitam. Di bagian terdalam dari lubang lumpur hitam ini, ada peti mati yang terbuat dari kristal hitam. Peti mati kristal hitam ini tidak tertutup lumpur hitam. Bisa dikatakan bahwa ada lapisan tebal tulang putih antara peti mati dan lumpur hitam. Ini adalah area budidaya Teng 1. Teng Wan adalah legenda dalam keluarga Teng. Orang ini bukan keturunan Teng Huayuan. Tepatnya, dia adalah adik dari Teng Huayuan. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga inti Teng yang tidak ada yang berani menantang, dan satu-satunya orang yang memegang nama Teng Wan selama 400 tahun terakhir. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 1000 km dari lubang lumpur, dia memperhatikan apa yang istimewa tentang tempat ini. Hampir saat Wang Lin memasuki jarak 1000 km dari lubang lumpur, tangan layu keluar dari peti mati. Perlahan, seorang pria seperti kerangka duduk. Seluruh tubuh orang ini berwarna hitam dan tidak ada otot di tubuhnya sama sekali. Di kepalanya hanya beberapa bercak rambut. Seluruh orang itu tampak sangat menakutkan. Di matanya, cahaya hantu perlahan-lahan menyala. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, Wang Lin berada di atas lubang lumpur hitam. Ekspresinya lebih serius daripada sebelumnya, dan bendera pembatasannya sudah keluar dan mengambang di sebelahnya. Tanpa ragu-ragu, matanya bersinar merah dan serangkaian baut kilat merah Jirilm melesat ke lumpur hitam. Jauh di dalam lubang lumpur, cahaya hantu di mata pria di peti mati bersinar terang ketika dia melihat serangkaian baut kilat merah mendarat. Pria itu mengangkat tangannya yang kurus dan menyentuh salah satu baut kilat merah. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, kilat merah menghilang tanpa bekas dan retakan muncul di jari pria itu. Pria itu menjilat bibirnya. Dalam cahaya hantu di matanya, keinginan kuat untuk bertarung muncul. Dia perlahan berdiri. Pada saat itu, banyak
banyak kilat merah menerjang, tetapi dihalangi oleh jarinya, lalu seluruh lengannya berubah menjadi abu. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Tubuhnya memancarkan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tersenyum saat dia naik ke atas. Wajah Wang Lin sangat jelek. Dia jelas bisa merasakan bahwa barusan, petir merah yang dibentuk oleh G-Realm diblokir hanya dengan mudah. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin bisa mengkonfirmasi bahwa tingkat kultivasi orang ini belum spirit severing, tapi dia bisa memblokir serangan G-Realm. Saat pria itu mulai berlari ke atas, Wang Lin mengelilingi daerah itu dengan bendera pembatasan tanpa ragu-ragu. Kemudian, tangannya membentuk segel dan 90 pembatasan berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu ke arah lubang lumpur. Pria kurus itu mengungkapkan ekspresi tercengang terhadap pembatasan. Dia tidak menghindar sama sekali dan membiarkan pembatasan menghantam tubuhnya. Tiba-tiba, retakan tak terhitung muncul di seluruh tubuhnya. Setelah pembatasan terakhir mendarat, meskipun tubuhnya ditutupi oleh retakan, dia bahkan tidak melambat sama sekali. Ekspresi Wang Lin suram saat ia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat 90 lebih banyak larangan terbang keluar. Pria kurus itu melihat celah di tubuhnya, lalu pada Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menghindar ke samping dan, dengan suara robek, ujung pakaian Wang Lin terkoyak. Tepat di tempat Wang Lin sebelumnya, pria kurus muncul, memegang sepotong pakaian Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Kulit kepala Wang Lin geli ketika dia menatap pria kurus itu. Matanya menjadi gelap ketika pembatasan turun sekali lagi dan menyerbu ke arah pria kurus. Pria kurus sekali lagi mengungkapkan ekspresi tercengang. Dia tidak menghindar. Dia hanya membiarkan batasan menghantamnya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Mata Wang Lin menyala. Saat dia mengendalikan pembatasan, banyak baut kilat merah G-Realm menembak. Pria kurus itu masih belum bergerak. Hanya ketika petir G-Realm hendak mendarat, dia mengangkat tangan kirinya untuk memblokir. Perlahan-lahan, semakin banyak retakan muncul di tubuhnya, dan lengan kirinya mulai berubah menjadi debu. Ini adalah pertempuran yang sangat aneh. Pengalaman pertempuran Wang Lin bisa dikatakan sangat kaya, tapi dia belum pernah mengalami pertempuran yang aneh ini. Tank 1 tidak melakukan apapun. Wang Lin mengambil pil dari botol gioknya, dan langsung memakannya untuk memulihkan energi spiritualnya. Tetapi pada saat yang sama, lelaki kurus itu mengangkat kepalanya dan bergerak sekali lagi. Wang Lin merasakan bahaya dan dengan cepat mengelak ke samping. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sarung pedang kuno. Dia kemudian mengambil pedang terbang dan mendorongnya ke sarung pedang. Saat energi pedang mengalir keluar dari sarung pedang, membentuk pedang raksasa yang mendarat di tank 1. Pria kurus itu menjadi tercengang lagi ketika dia membiarkan energi pedang menabrak tubuhnya. Tubuhnya tidak mampu menahan kerusakan dan mulai runtuh. Ketika tubuhnya hampir roboh, dia sepertinya menyadari sesuatu. Ia membentuk segel dan mengucapkan kata yang terdengar seperti tulang yang saling bergesekan. Mengembun, tiba-tiba tubuh yang hendak runtuh emas bersinar dan kembali ke kondisi sempurna. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menatap orang itu, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tangan pria itu membentuk kepalan dan berubah menjadi kabur saat dia meninju ke arah Wang Lin. Wang Lin mundur dan merasakan bahwa semua kekuatan spiritual di sekitarnya tampaknya telah tersedot oleh kekuatan misterius. Wang Lin segera merasakan kecepatannya menurun secara drastis di bawah kekuatan ini. Wang Lin segera mengeluarkan cermin perunggu dan mengarahkannya ke tank 1. Tetapi tidak berguna. Cermin itu malah hancur dan memancarkan cahaya. Pada saat yang sama, hatinya sakit ketika dia berteriak. Ledakan, sejumlah besar retakan tiba-tiba muncul di cermin perunggu kuno dan kemudian meledak. Tank 1 batuk seteguk kecap emas. Saat darah keluar dari mulutnya, tubuhnya terlihat jauh lebih lemah. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya saat dia mengejar darah, mencoba menelannya. Wang Lin langsung menerjang ke kecap itu karena ada sesuatu yang aneh. Di bawah kekuatan kedua belah pihak, darah emas membelah menjadi dua, masing-masing setengah melayang ke arah salah satunya. Setelah tank 1 memegang darah emas, ia dengan cepat menelannya. Kemudian, dia menatap Wang Lin dan dengan cepat menerjangnya. Wang Lin langsung lari. Wang Lin tidak berlari dalam garis lurus, tetapi mengitari area di sekitar lubang lumpur. Meskipun dia tidak tahu apa ini darah emas, kenangan dari dewa kuno memiliki sesuatu yang serupa. Benarnya, darah emas ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu hanya mirip dengan darah dewa kuno, atau lebih tepatnya, mengandung sedikit darah dewa kuno. Serangan yang dilancarkan tank 1 murni kekuatan fisik. Metode ini bukan milik seorang kultivator. Orang ini seperti hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Tank 1 juga kebingungan ketika melihat teknik Wang Lin. Orang ini pasti telah mengembangkan teknik yang sangat aneh dan menjadi seperti ini di bawah pengaruh teknik itu. Dugaan Wang Lin akurat. Teknik yang digunakan tank 1 sangat mirip dengan cara dewa kuno melatih tubuh.
Metode ini bukan milik kultivator Zhao, tapi milik kultivator di Menara Surga. Setelah mengolah metode ini, indera dan jiwa ilahi seseorang menyatu dengan tubuh, yang mengapa Ji-Realm Wang Lin tak berguna. Wang Lin menatap kecap emas di tangannya. Metode kultivasi orang ini bukan seperti boneka, tetapi tiruan dari dewa kuno. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia membuka tasnya dan memanggil kabut gelap. Kabut gelap berubah menjadi dua boneka. Ini adalah dua boneka Nascent Soul yang ia dapatkan dari orang tua Jimo. Wang Lin menjentikan jari kanannya dan dua tetes darah mendarat di boneka. Tiba-tiba mata boneka bersinar merah saat mereka menyerbu ke arah Tank 1. Tank 1 meninju salah satu boneka. Boneka itu bergetar dan hancur berkeping-keping. Wang Lin melemparkan darah emas ke udara. Tangannya membentuk segel yang rumit saat dia mengucapkan mantra. Mantra ini berasal dari ingatan dewa kunonya. Sebenarnya Wang Lin memiliki banyak teknik yang dimiliki oleh dewa kuno dalam ingatannya, tapi tanpa warisan kekuatan, tidak mungkin baginya untuk menggunakan salah satu dari mereka. Teknik yang dia gunakan sekarang tidak memerlukan warisan kekuatan, hanya membutuhkan kecap dewa kuno. Setelah Wang Lin melihat darah, dia memutuskan untuk menggunakan teknik ini. Kecap emas mulai mendidih dan mengeluarkan gas putih. Ketika semakin banyak gas putih keluar, kecap emas membentuk simbol yang aneh. Saat simbol itu muncul, langit menjadi gelap dan semua awan menghilang ketika seberkas cahaya keemasan turun. Saat cahaya emas turun, sosok besar yang terdiri dari energi spiritual murni muncul. Sosok ini cukup besar, kepalanya mencapai ke langit. Saat tubuhnya mengeras, ia menggunakan sejumlah besar energi spiritual dari pembuluh darah roh di dalam Zhao. Sejumlah besar energi spiritual terkumpul. Jumlah darah yang digunakan terlalu kecil, sehingga raksasa itu tidak dapat mengambil bentuk fisik dan hanya tetap dalam keadaan ilusi. Menggunakan teknik ini terbukti menjadi beban besar di tubuhnya karena bintang ungu di dahinya dengan cepat berkedip. Sosok itu mengayunkan tangannya ke arah Tank 1 yang sedang melarikan diri. Tangan raksasa itu mengenai Tank 1. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, Tank 1 menghilang secara misterius. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, cahaya yang mewakili Tank 1 meredup. Tak lama setelah itu, setetes kecap emas muncul di mana Tank 1 menghilang. Wang Lin mengulurkan tangan dan setetes darah terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, sosok itu pun menghilang. Semua pembudidaya Nascent Soul di Zhao menyaksikan hal ini. Punan Zi yang saat ini terbang tiba-tiba berhenti dan ekspresinya sangat berubah. Dia dengan cepat menyebarkan indera ilahi untuk memeriksa. Pada saat yang sama, di Menara Surga di pusat Zhao, seorang pria gemuk membuka matanya di tengah kultivasi saat dia menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah teknik pembukaan surga klan Stan raksasa. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan setetes kecap emas ke dalam tasnya dan segera duduk bersila. Ia juga mengambil pil dan memakannya. Wang Lin dijaga oleh bonekanya. Setelah 1 hari, Wang Lin membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki semua pil itu, maka setelah menggunakan teknik dewa kuno, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih. Ia berdiri, memandangi boneka itu, dan melihat bahwa itu telah menyebabkan kerusakan. Menurut Batu Giok, boneka itu akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Wang Lin langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. Jika dia tidak bisa berhasil menggunakan teknik dewa kuno sesuai dengan rencana aslinya, maka dia harus menggunakan jalan terakhirnya. Petir retribusi ilahi adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin ia gunakan. Karena jika ia menggunakannya sekarang, maka ada kemungkinan besar bahwa balas dendamnya akan dihentikan. Sepotong petir pembalasan ilahi ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Wang Lin untuk berurusan dengan utusan di dalam Menara Surga.